Wana-wana Rimalasti Kaing Iwang Panjati Sambil berdiri menghadap tembok, sambil diam dia mengecat seperti itu ya. Tapi anehnya ketika Wahyu terbangun, dia melihat Pak Manto ini masih berdiri di tempat yang sama dan mengecat bagian tembok yang sama dari sebelum dia tidur, dan tidak ada bekas tambahan cat sama sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang diceritakan oleh kenalan saya dan dialami oleh Wahyu. Nah, Mas Wahyu ini penjual pakaian keliling ya. Jadi sebenarnya usianya sudah tua, di sekitar 40-an lebih ya. Nah, dia ini penjual pakaian keliling. Biasanya dia naik motor membawa pakaian ke daerah desa-desa ya. Jadi nanti berhenti menjual pakaian. Kadang-kadang kalau pagi-pagi itu dia di pasar seperti itu. Nah, Mas Wahyu ini suatu ketika kemalaman ya. Jadi ketika itu dia berjualan di daerah Kulon Progo, dan karena waktu itu hujan, jadi dia berteduh dan akhirnya malah kemalaman di situ. Dan dia pun setelah selesai sholat maghrib mampir ke suatu tempat, dia sholat maghrib, dia baru pulang dan dia istirahat sebentar di antara desa ya. Jadi ada jalan yang tidak ada rumah penduduknya sama sekali di situ, antara satu desa dengan desa yang lainnya. Nah, ketika itu hari sudah cukup malam, jadi setelah isya sekitar jam 9-an, Mas Wahyu ini berhenti di situ. Dia istirahat di situ sambil minum sebelum akhirnya dia mau melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, di saat dia mau melanjutkan perjalanannya lagi ini, dia tiba-tiba disapa oleh seorang laki-laki ya. Jadi orang ini langsung memanggil namanya, Wahyu, kamu kok di sini, kata orang tersebut. Akhirnya Wahyu pun mengamati orang ini, dan akhirnya Wahyu ingat ternyata itu temannya ya. Jadi Wahyu ini pernah punya teman yang sesama pedagang ya. Jadi pedagang pakaian, biasanya dia dulu mangkal di pasar di daerah Jogja. Nah, dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan orang ini karena sudah lama tidak jualan pakaian di Jogja. Orang ini namanya Pak Manto ya. Jadi Mas Wahyu ini pun akhirnya terkejut, Pak Manto. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di situ, dan Pak Manto ini mengajak mampir ke rumahnya karena waktu itu sudah malam ya. Ayo serawung neng ke rumahku, kata Pak Manto ketika itu.
Serawong itu sebenarnya kumpul ya, jadi dalam bahasa Jawa itu serawong itu biasanya maksudnya kumpul-kumpul seperti itu ya. Nah, akhirnya Wahyu ini pun memutuskan untuk datang ke rumahnya Pak Manto ketika itu. Mereka pun di situ duduk-duduk bareng sambil merokok, sambil istrinya Pak Manto pun memberikan minuman di situ sambil ngobrol-ngobrol biasa. Walaupun Pak Manto ini banyak diamnya ya. Nah, di suatu titik ketika mereka ngobrol-ngobrol ini, Pak Manto pun menyampaikan sesuatu. Jadi Pak Manto ini mengatakan kalau dia sebenarnya punya unek-unek atau punya suatu beban di dalam hatinya yang ingin dia sampaikan ke Wahyu ini, yang terus mengganjal di hati Pak Manto ketika itu, menurut Pak Manto ya. Nah, Pak Manto ini bercerita, Wahyu, kamu kan punya hutang sama saya, kata Pak Manto ketika itu. Kira-kira bahasa Indonesianya seperti itu. Dan Wahyu ini pun mengenang-enang ya, berpikir-pikir apa benar saya ada hutang. Akhirnya dia teringat emang dia pernah berhutang ya sekitar 100.000 ke Pak Manto ini. Nah, Pak Manto ketika itu menjelaskan, sebenarnya yang aku pikirkan itu bukan hutangmu ke aku, tapi hutangku ke, nah, jadi mereka ini punya satu teman lagi sesama pedagang, namanya Jupri. Ini lebih tua lagi ya. Sebenarnya yang aku pikirkan hutangku ke Mas Jupri, kata Pak Manto ketika itu. Nah, hutangku ke Mas Jupri itu kira-kira ya 100.000, kata Pak Manto. Kalau kamu mau ada waktu luang atau ada uang luang, aku minta tolong utangmu ke aku itu dibayarkan ke Pak Jupri, kata Pak Manto ini. Dan ketika itu siapa Wahyu ini langsung mengiyakan ya, oh iya, karena dia juga senang karena diingatkan dengan hutangnya. Dan apalagi Pak Jupri ini tiap hari bertemu ya dengan Manto, sesama mereka sering berjualan bersama kalau di Jogja itu. Dan Pak Manto ini tahu bahwa mereka sering bertemu. Alah, Pak, cuman 100.000 kok, seperti beban pikiran seperti itu, tanya Wahyu ketika itu. Akhirnya Pak Manto pun menceritakan kalau tidak lama lagi sebenarnya Pak Jupri ini nanti nyusul aku, kata Pak Manto ketika itu. Emang nyusul kemana, tanya Mas Wahyu ketika itu. Ya pokoknya nyusul neng panggonanku, cerita Pak Manto. Jadi dalam bahasa Indonesia neng panggonanku itu maksudnya ke tempat tinggalku. Nah, ketika diceritakan seperti itu, Mas Wahyu ini tidak terlalu peduli ya, tidak terlalu bertanya lebih banyak lagi. Mungkin maksudnya dia pikir si Jupri ini akan main ke situ. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan oleh siapa Pak Manto ini, karena Pak Jupri ini mungkin sebentar lagi akan main ke situ, pikir Wahyu ketika itu. Nah, ada beberapa hal yang didapati Wahyu ketika dia mampir ke rumah Pak Manto ini ya. Jadi dia mendapati rumah Pak Manto ini
lantainya itu masih dari tanah. Jadi ini lokasinya di pastinya di mana Wahyu ini tidak terlalu teringat dan hafal tempat tersebut, tapi daerah Kulon Progo, di daerah masih dekat dengan Kali Progo ya, Sungai Progo. Di situ memang banyak pedesaan yang masih asri, nyaman, dan termasuk boleh dibilang desa yang masih sangat nyaman dan jauh dari pengaruh perkotaannya. Nah, di rumah Pak Manto ini baunya sangat harum. Jadi Wahyu ini melihat rumahnya ini biasa saja dari kayu, tanahnya bahkan belum disemen, hanya dari batu bata biasa, tetapi tercium bau harum seperti di hotel-hotel atau ruangan-ruangan yang mewah ya, sangat harum, dan dia merasa sangat nyaman di situ. Nah, akhirnya malam itu Wahyu ini menginap di rumah Pak Manto ya. Jadi dia menginap di situ sampai menjelang subuh dia terbangun. Jadi kebiasaan Wahyu ini biasanya sebelum subuh itu dia berangkat ke pasar ya, mencari pasar-pasar tertentu, pasar yang terdekat, dia berjualan di pasar. Nah, jadi dia sebelum subuh di hari itu dia juga terbangun, dan dia pun keluar dari kamarnya, dan dia melihat Pak Manto ini cukup aneh ya. Jadi Pak Manto ini sebelum Wahyu tidur, dia izin mau melanjutkan mengecat rumahnya. Jadi kok malam-malam mengecat tuh Pak, tanya Wahyu ketika itu. Oh, nggak apa-apa, biar cepat selesai, kata Pak Manto ketika itu. Dan dia pun mengecat sambil berdiri menghadap tembok, sambil diam dia mengecat seperti itu ya. Tapi anehnya ketika Wahyu terbangun, dia melihat Pak Manto ini masih berdiri di tempat yang sama dan mengecat bagian tembok yang sama dari sebelum dia tidur, dan tidak ada bekas tambahan cat sama sekali. Jadi ketika itu Wahyu sempat merasa aneh ya. Dia pun bertanya, kok belum nambah-nambah Pak, apa baru mulai lagi? Tanya Wahyu ketika itu. Enggak, aku sudah ngecat lama di sini, kata Pak Manto ketika itu. Tapi ungkapan ini tidak terlalu dipedulikan Wahyu ketika itu ya. Jadi Wahyu ketika itu berpikir paling Pak Manto ini semalam tidak jadi ngecat, langsung tidur, dan pagi-pagi baru ngecat lagi, tetapi di tempat yang sama di situ. Nah, akhirnya Wahyu pun berpamitan pulang ketika itu, berpamitan pergi mau berjualan lagi ya. Dan ketika itu istrinya Pak Manto ini sempat memberikan sedikit makanannya, ini buat bekal, kata istrinya, kalau lapar nanti dimakan aja. Diberi bungkusan kecil dan ditaruh di tas ya sama Wahyu ketika itu. Dia pun berangkat dan sebenarnya disuruh cepat-cepat makan bungkusannya itu ya sebelum pagi. Tapi Wahyu tidak terlalu mempedulikan, karena yang penting dia harus cepat sampai ke pasar-pasar yang paling dekat di situ ya. Jadi dia masukkan ke tas, dia pun berangkat. Nah, di pagi hari ketika dia berjualan, dia membuka tasnya dan mencari makanan itu tidak ada ya. Jadi dia seperti orang linglung dan berpikir makanan tadi jatuhnya di mana, kok perasaan tasnya tidak terbuka sama sekali, tapi kok sudah hilang makanannya dan lain sebagainya. Nah, beberapa hari kemudian dia ketemu Jupri ya, Wahyu ini ketemu Jupri dan menyampaikan pesan dari Pak Manto ini, salam dari Pak Manto, dan juga membayarkan hutangnya ke
hutang Pak Manto itu ke Jupri, yang sebenarnya Jupri ini tidak terlalu mempedulikan utang tersebut ya, jadi sudah dia ikhlaskan sebenarnya, tapi Pak Manto memang ingin membayarnya. Jadi Wahyu ini pun membayarkan hutangnya, dan dia juga sempat bertanya, emang kamu mau main ke rumahnya Pak Manto ya, tanya Wahyu ketika itu. Dan ketika itu Pak Jupri hanya terbengong-bengong karena dia tidak tahu rumahnya Pak Manto. Jadi dia bingung, emang Pak Manto ngomong apa, dan akhirnya diceritakan kalau katanya Jupri ini mau ke rumahnya, mau menyusulnya ke tempat tinggalnya seperti itu. Dan Jupri hanya ketawa, mungkin salah orang kata Jupri ketika itu. Nah, sekitar seminggu setelah Wahyu main ke rumahnya Pak Manto ini, dia kembali ke rumahnya Pak Manto ya, tapi waktu itu masih siang-siang. Dia pun main ke rumahnya Pak Manto, mampir, karena dia ketika itu berjualan di daerah situ, dan dia pun mampir ke rumahnya. Tetapi anehnya rumahnya sangat sepi, bukan hanya sepi ya, jadi seperti sudah lama tidak terawat, banyak rumput-rumputnya di depan rumahnya. Dan dia pun memanggil-manggil Pak Manto ya, Pak Manto, seperti itu, sampai keliling-keliling, sambil keliling-keliling. Dan ketika itu dilihat oleh orang di situ. Mau cari Pak Manto ya Mas, kata orang ini. Akhirnya Wahyu pun mengatakan, iya saya mau mencari Pak Manto. Orang ini pun menjelaskan bahwa Pak Manto itu sudah meninggal. Dan ketika itu Wahyu ini terkejut ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Wahyu ketika itu. Emang kapan meninggalnya? Saya baru saja kesini, kata Wahyu ketika itu. Dan orang ini pun menjelaskan Pak Manto itu meninggalnya sudah lama, sekitar 1 bulan yang lalu, kata orang ini. Dan ketika itu Wahyu sangat shock ya. Dan dia bercerita bahwa seminggu yang lalu dia main ke rumah tersebut dan bertemu dengan Pak Manto dan istrinya. Dan orang ini pun lebih terkejut lagi dan menceritakan kalau istrinya itu meninggalnya lebih lama lagi. Jadi sudah sekitar setahunan malahan istrinya ini meninggalnya. Nah, ketika itu Wahyu hanya beristighfar, lalu dia pulang ya. Nah, di tengah jalan ini dia teringat dengan kata-kata Pak Manto kalau Jupri ini sebentar lagi akan menyusulnya ya, ikut ke tempat tinggalnya. Nah, ketika itu dia langsung jantungnya seperti pokoknya langsung sangat terkejut ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya seperti mak teratap, seperti itu ya. Jadi langsung dia menelpon Jupri ketika itu. Dan ternyata Jupri tidak apa-apa ya, masih sehat, segar, tidak ada masalah apa-apa. Dan Manto pun Wahyu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang Pak Manto. Nah, Jupri hanya diam mendengarkan itu dan ya diambil hikmahnya aja, kata Jupri ketika itu. Nah, setelah itu sorenya sampai di rumah, Wahyu ini mendapat kabar kalau Jupri ini meninggal karena kecelakaan. Jadi dia langsung lebih terkejut lagi ya, langsung innalillahi, dan langsung melayat ke rumahnya Pak Jupri ya. Nah, ceritanya mungkin sampai di situ. Ini hanya cerita dari kenalan ya. Wallahu a'lam kejadiannya seperti apa. Yang penting kita bisa mengambil hikmahnya bahwa tanggungan hutang itu ternyata sangat membebani ya. Membebani pikiran. Karena salah satu yang menyebabkan orang mati syahid itu dihisap. Sebenarnya orang yang mati syahid itu tidak dihisap ya, langsung dimasukkan ke surga. Tetapi
yang menyebabkan dia harus dihisab dulu itu salah satunya adalah hutang. Dan hutang ini akan harus dibayar ya sebelum diikhlaskan. Kalau orangnya sudah meninggal, yang dihutangi juga sudah meninggal, ini nanti tetap harus dibayarkan dengan memotong pahala orang yang berhutang tersebut. Ada kemungkinan ini jin koren, wallahu alam ya, jin koren yang baik mungkin, yang menyerupakan manusia atau apa untuk menolong tanggungan hutang Pak Manto ini biar terbayarkan. Apalagi ketika itu ternyata Jupri ini juga sebentar lagi juga meninggal, setelah itu juga meninggal. Jadi sangat disyukuri hutangnya ini sudah terselesaikan di saat sebelum Jupri ini meninggal. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari cerita ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.